Salam sejahtera bagi kita, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Felis Rayu Mega Salating dengan nomor NIM 054172178, Prodi Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka Palangkaraya. Saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penting, yaitu kesesatan berpikir atau logical fallacy. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan berbagai argumen dan pendapat, baik dalam diskusi akademik, debat publik, maupun percakapan santai. Namun, tidak semua argumen yang kita dengar selalu benar secara logika. Kita seringkali menghadapi kesalahan dalam berpikir, secara tidak sengaja maupun karena manipulasi informasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali berbagai jenis kesesatan berpikir agar dapat menyusun dan menilai argumen secara lebih kritis dan rasional. Mari kita mulai dengan memahami jenis-jenis kesesatan berpikir. Apa itu kesesatan berpikir? Adalah kesalahan dalam proses penalaran yang menyebabkan suatu kesimpulan menjadi tidak logis atau tidak valid. Kesalahan ini terjadi karena kekeliruan dalam struktur argumen, penggunaan kata yang ambigu, atau isi argumen yang tidak sesuai dengan kenyataan. Terdapat 3 jenis utama kesesatan berpikir yang sering kita jumpai, yaitu 1. Sesat pikir formal atau kesalahan dalam struktur logika suatu argumen yang menyebabkan kesimpulan tidak sah meskipun premisnya terdengar logis. Contoh, jika hujan turun maka jalanan basah. Jalanan saat ini basah, berarti pasti sedang hujan. Argumen ini tidak valid karena ada kemungkinan lain yang menyebabkan jalanan basah, seperti penyiraman jalan atau kebocoran pipa. Kedua, sesat pikir verbal. Kesalahan dalam penggunaan kata atau istilah yang memiliki makna ganda, sehingga menyebabkan kebingungan dalam memahami suatu argumen. Sebagai contoh, orang A, saya punya hak untuk melakukan apa yang saya mau. Sedangkan orang B, jadi kamu bebas melanggar hukum tanpa konsekuensi. Kata hak dalam kalimat orang A memiliki makna ganda, sehingga menyebabkan kesalahpahaman dalam argumen. Jenis yang ketiga yaitu sesat pikir material. Kesalahan yang terjadi karena isi argumen tidak sesuai dengan kenyataan atau adanya manipulasi informasi. Sebagai contoh, orang yang sering membaca buku pasti lebih pintar daripada orang yang tidak membaca sama sekali. Pernyataan ini terlalu menggeneralisasi karena kecerdasan seseorang juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti pendidikan dan pengalaman. Lalu bagaimana cara menghindari kesesatan berpikir? Untuk memastikan kita dapat berpikir lebih kritis dan menghindari kesalahan dalam menilai suatu argumen, berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu gunakan data dan bukti yang valid untuk mendukung argumen yang dibuat. Yang kedua, hindari menyerang pribadi lawan debat, karena argumen harus fokus pada fakta dan bukan karakter seseorang. Yang ketiga, pastikan premis dan kesimpulan yang digunakan konsisten agar tidak terjebak dalam pola pikir yang keliru. Yang keempat, selalu pertimbangkan berbagai perspektif. Jangan hanya membatasi pilihan pada 2 opsi yang ekstrim. Kelima, latih kemampuan berpikir kritis dan skeptis, sehingga kita bisa lebih teliti dalam mengevaluasi suatu informasi. Dari pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kesesatan berpikir bisa menjadi hambatan besar dalam berpikir kritis dan membangun argumen yang valid. Dengan memahami berbagai jenis logical fallacy dan bagaimana cara menghindarinya, kita dapat menjadi individu yang lebih rasional dalam menyusun dan mengevaluasi suatu argumen. Kesalahan dalam berpikir bisa berdampak pada keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita perlu selalu menggunakan prinsip penalaran yang benar agar dapat berpikir lebih jernih, objektif, dan tidak mudah terpengaruh oleh argumen yang menyesatkan. Semoga pemaparan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.